pada setiap kali menulis surat, ya, pada setiap kali menulis surat. Kemudian hal ini juga selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ketika memulai Al-Qur'an, yaitu dimulai dengan kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah. Nah, jadi Imam Al-Jazari dan para ulama, memang kebiasaan para ulama di dalam menulis kitab atau manzumah itu selalu mereka memulai dengan basmalah, dengan kata-kata bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan supaya terdapat keberkahan. Nah, dalam hal ini bisa kita ambil faedah bahwa ketika sesuatu hal kebaikan itu selayaknya kita awali dengan basmalah. Karena memang ada satu hadis, walaupun mungkin hadisnya derajatnya lemah ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau fahuwa abtar atau fahuwa ajzam. Jadi kullu amrin, setiap segala sesuatu, dzibalin yang memiliki nilai berharga, nilai kebermanfaatan, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa aqta, maka akan terputus. Maksudnya adalah terputus keberkahannya. Nah, tapi hadis ini derajatnya lemah. Di luar itu, ya kita sudah mengetahui dan memang secara bahwa Rasulullah dahulu memulai surat menyurat kepada raja-raja itu dengan basmalah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memulai Al-Qur'an dengan basmalah. Jadi Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an. Jadi hal ini memang terpuji ya, memulai dengan basmalah. Nah, termasuk di sini Imam Al-Jazari juga beliau memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah beliau memulai dengan basmalah, beliau menulis yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammad bin Al-Jazari Syafi'i. Nah, kata roji di sini artinya adalah orang yang berharap. Ini diambil dari kata roja. Roja yaruju, artinya berharap. Roji itu adalah orang yang berharap. Jadi di sini yaqulu raji rahmatil yaqulu raji afwi rabbin sami'i. Yaqulu berkata raji afwi rabbin sami'i. Orang yang berharap apa? Berharap afwi rabbin sami'i. Yang mengharap ampunan Rabb yang Maha mendengar. Jadi seorang yang mengharap ampunan Allah atau yang mengharap ampunan Tuhan yang Maha mendengar berkata. Nah, siapa roji yang dimaksud di sini? Orang yang berharap di sini yaitu Muhammad bin Al-Jazari Asy-Syafi'i, yaitu Muhammad Al-Jazari Asy-Syafi'i. Muhammad ibn Jazari Asy-Syafi'i. Nah, jadi kata roji ini maksudnya adalah Imam Al-Jazari. Jadi intinya bait ini berbicara tentang bahwa Imam Muhammad Al-Jazari Asy-Syafi'i, yang mana beliau adalah orang yang mengharapkan ampunan dari Rabb yang Maha mendengar, akan berkata seperti itu. Untuk nama asli Imam Al-Jazari sendiri sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari rahimahullah. Nah, jadi itu makna dari bait pertama ya. Imam Al-Jazari berkata, apa yang beliau katakan? Beliau berkata, alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma muhibbihi. Nah, di sini setelah Imam Al-Jazari sebelumnya mengucapkan basmalah, kemudian
Di sini beliau melanjutkan dengan hamdalah, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Di sini beliau apa ya? Mendahulukan terlebih dahulu Allah dalam karyanya. Jadi seakan-akan beliau itu menyampaikan bahwa karyanya ini tidak akan bisa tuntas kecuali atas izin Allah. Maka yang pertama kali beliau ucapkan adalah alhamdulillahi. Ungkapan syukur. Segala puji bagi Allah. Jadi karyanya ini ada atas kehendak Allah, atas izin Allah yang memberikan beliau kekuatan, yang memberikan beliau kemampuan, yang memberikan beliau waktu yang barokah sehingga beliau bisa menyelesaikan manzumahnya ini. Oleh karena itu, beliau mengungkapkannya dengan rasa syukur, yaitu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi. Nah, setelah beliau memuji Allah, kemudian beliau mengatakan wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu. Dan tak lupa beliau bersolawat atas Nabi. Ala nabihi, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ala nabihi mustafahu Muhammadin. Nah, di sini ada kata-kata Mustafa. Mustafa ini maksudnya adalah yang terpilih ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah salah satu orang terpilih yang menjadi nabi. Muhammadin. Jadi berdoa atau bersolawat kepada Nabi. Karena memang kalaulah bukan karena dakwah Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka bisa jadi tidak ada kesempatan bagi Imam Al-Jazari untuk menyampaikan ilmu ini. Bahkan bisa jadi Imam Al-Jazari itu tidak mengetahui ilmu ini. Oleh karena itu beliau tidak lupa. Setelah memuji Allah, beliau langsung bersolawat atau berdoa untuk Nabi Muhammad SAW. Muhammadin wa alihi. Nah, setelah beliau bersolawat atas Nabi, kemudian beliau juga bersolawat atas keluarga Nabi. Nah, wa alihi, maksud wa alihi di sini adalah, jadi siapa yang dimaksud dengan Alu Muhammad? Karena Nabi Muhammad SAW itu ya keluarganya banyak. Nah, yang dimaksud wa alihi dan mendapatkan sholawat ini itu siapa? Nah, para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud wa alihi dan yang mendapatkan sholawat di setiap mengucapkan sholawat itu adalah keluarga Nabi Muhammad dari Bani Hashim dan Abdul Muttalib yang masuk Islam, yang memeluk Islam. Maka dari sini Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak termasuk wa alihi yang mendapatkan sholawat. Begitu pula paman-paman Nabi atau saudara-saudara Nabi Muhammad SAW yang belum memeluk Islam, ya seperti Abu Thalib. Nah, beliau tidak termasuk yang mendapatkan sholawat ini karena menurut para ulama yang mendapatkan sholawat atas Nabi ini adalah keluarga Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim dan Abdul Muttalib yang masuk Islam. Seperti itu. Nah, kemudian setelah bersolat atas Nabi, kemudian atas keluarga Nabi, Imam Al-Jazari pun bersolawat atau mendoakan kepada siapa? Wasahbihi, yaitu para sahabat, pada para sahabat Rasulullah SAW. Ya, siapa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat adalah orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad, satu, sezaman dengan Nabi Muhammad, kemudian bertemu dengan beliau dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Nah, jadi 4 indikator ini yang menurut para ulama yang menjadikan seseorang itu termasuk sebagai sahabat, yaitu orang yang sezaman,
bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Nah, akan tetapi ada juga orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, dia itu beriman dan mati dalam keadaan beriman, tapi tidak bertemu. Maka orang yang seperti ini disebut apa? Ada yang tahu di sini, Pak? Silahkan yang bisa menjawab boleh. Ada yang tahu? Jadi orangnya zaman dengan Nabi, beriman, mati dalam keadaan beriman juga, tapi tidak bertemu Nabi. Apakah ini termasuk sahabat atau bukan? Silakan Pak, ada yang bisa menjawab? Bukan ya, Ustaz. Ya, bukan sahabat ya. Namanya apa? Namanya itu muhadrom ya. Muhadrom. Jadi orang yang sezaman dengan Nabi kemudian beriman dan meninggal dalam keadaan beriman tapi tidak bertemu dengan Nabi. Nah, ini disebut dengan muhadrom. Seperti itu. Nah, maka ketika ada beberapa orang yang semasa Nabi Muhammad itu mereka beriman tapi meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nah, ini termasuk kategori orang-orang murtad ya, seperti itu. Ya, jadi yang mendapatkan sholawat kepada sholawat atau doa itu ketika kita bersolawat wasahbihi, yang mendapatkan sholawat itu adalah tadi orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi, kemudian bertemu dan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Nah, mereka lah yang mendapatkan sholawat atau doa seperti itu. Wa alihi wa sahbihi. Nah, tidak sampai di situ. Imam Al-Jazari melanjutkan lagi doanya. Wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Setelah beliau mendoakan Nabi Muhammad, kemudian para sahabat, kemudian keluarganya, para sahabat, nah kemudian wa muqri'il Qur'an. Imam Al-Jazari mendoakan kebaikan bagi siapa? Bagi muqri'il Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan kita semua yang pada kesempatan ini sedang berikhtiar untuk mempelajari Al-Qur'an juga termasuk dari orang-orang, termasuk dari golongan orang-orang yang didoakan oleh Imam Al-Jazari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, tidak hanya muqri'il Quran, tidak hanya orang yang membaca Quran, tetapi dilanjutkan ma' muhibbihi. Bahkan hanya ketika muhib atau orang yang mencintai orang yang membaca Al-Quran, orang yang mencintai orang yang mempelajari Al-Quran. Ini juga termasuk yang didoakan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah. Jadi beliau pada bait kedua itu pertama bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi, kemudian bersolawat atas Nabi, atas keluarga Nabi, atas para sahabat, dan para pegiat atau para talib yang mempelajari Al-Quran dan yang mencintai Al-Quran. Seperti itu. Kemudian pada bait selanjutnya, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah. Wa ba'du, kata wa ba'du ini sering disebut dengan faslal khitab. Jadi faslal khitab ini adalah kata pemisah yang memisahkan antara kata-kata muqaddimah dengan permulaan kata yang akan disampaikan. Jadi
pada muqaddimah Al-Jazariyah ini ada faslul khitab, yaitu kata wa ba'du yang memisahkan antara kalimat pembuka yang tadi dari kata alhamdulillah sampai ma'a muhibbihi. Nah, barulah Imam Al-Ghazali masuk ke kata-kata pembuka yang membuka pembahasan yang terdapat dalam manzumah Al-Jazari ini. Wa ba'du, nah setelah mengucapkan fasalah kitab ini, Imam Al-Jazari menulis wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Inna hadhihi muqaddimah, sesungguhnya ini adalah muqaddimah. Inna hadhihi muqaddimah. Sesungguhnya muqaddimah ini, kenapa muqaddimah? Karena memang manzumah beliau itu dinamai dengan manzumatul muqaddimah. Manzumatul muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lamah. Nama lengkap dari manzumah ini ya, bagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Inna hadhihi muqaddimah, ya maksudnya manzumah muqaddimah ini fi ma ala qari'ihi an ya'lamah, diperuntukkan atau bagi yang ingin membaca Al-Quran an ya'lama, perlu diketahui. Jadi kesimpulannya manzumah ini perlu diketahui oleh orang yang ingin membaca Al-Quran. Idh wajibun alaihimu muhattamu, karena wajibun alaihimu, bagi mereka itu harus ya, qabla syuru'i awalan, sebelum memulai membaca, an ya'lamu, harus mengetahui. Mengetahui apa? Makharijal hurufi was sifati. Yang pertama yang harus diketahui oleh orang yang ingin membaca Al-Quran adalah tentang makharij al-huruf, tempat keluar huruf. Liyalfidhu bi afsahil lughati. Supaya apa? Supaya bisa melafazkan Al-Quran itu dengan afsahil lughati, bahasa yang paling fasih. Karena ini juga merupakan perintah ya, bahwa iqra'ul Quran bilahunil arab wa aswatiha. Kita itu harus membaca Al-Quran itu dengan lahjah atau dialek orang Arab yang fasih. Maka di sini Imam Al-Jazari mengatakan liyal fiqhu afsahil lughati, supaya kita membaca atau melafazkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan fasih. Muharrir tajwidi wal mawaqifi, yaitu apa? Pembahasan yang rinci tentang hukum tajwid, wasifati, dan juga sifat-sifat huruf. Muharrir tajwidi wasifati. Liyalfidhu bi makharijal huruf wasifati, makharij huruf dan sifatnya, liyalfidhu bi afsahil lughati. Wa harri tajwidi wal mawaqifi, hukum-hukum tajwid dan hukum-hukum waqaf. Itu bagaimana caranya kita berhenti pada suatu ayat. Wa harri tajwid wal mawaqifi wa man ladzi rusima fil masahifi. Jadi harus mengetahui tentang rasam atau tulisan-tulisan yang ada dalam Al-Quran. Karena nanti dalam Al-Quran itu ada beberapa kata yang memang bunyinya sama tapi penulisannya berbeda. Seperti huruf ta. Nanti di dalam Al-Quran itu kata imro'atun, ada imro'atun yang ditulis dengan huruf ta marbutoh, dan ada yang ditulis dengan ta mabsutoh atau ta'nis ya. Nah, ini ketika di dalam membaca, walaupun maknanya sama, imro'ah itu perempuan, tapi nanti ketika membaca itu berbeda jika diwakafkan. Imro'atun yang dengan tak marbutoh itu ketika dibaca wakaf jadi imro'ah. Tapi imro'atun yang taknya ditulis dengan tak ta'nis atau tak mabsutoh yang terbentang, itu ketika wakaf maka membacanya jadi imro'at, bukan imro'ah. Jadi Imam Al-Jazari di sini mengatakan bahwa pentingnya juga kita mengetahui wama rusima ya, wama ladzi rusima fil mashaf, apa yang ditulis di mushaf, min kulli maqtu'in wa mausulin ya, tentang maksud dan mausul. Jadi kata-kata yang
ditulis secara terpisah, wa mausulin, atau kata-kata yang ditulis secara wasol, ya. Seperti kata-kata amma. Itu di dalam Al-Quran ada yang ditulis dengan anma, ada yang amma. Itu di dalam ilmu maqtu dan mausul. In kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Dan ta ta'nis lam takun tuktab biha. Tidak ditulis dengan huruf ha, maksudnya ada ta ta'nis yang tidak ditulis dengan ta marbutoh sebagaimana tadi saya jelaskan. Nah, jadi intinya pada muqaddimah ini Imam Al-Jazari mengatakan bahwa sebagai orang yang hendak mempelajari atau membaca Al-Quran, maka setidaknya harus mengetahui hal-hal yang disebutkan oleh beliau tadi. Dan hal-hal yang beliau sebutkan tadi, mulai dari makharijul huruf, sifat huruf, hukum-hukum tajwid, kemudian waqaf, ya, waqaf, kemudian qasam, maktu mausul, itu perlu diketahui. Dan semuanya itu beliau tulis, beliau sampaikan di dalam manzumahnya ini. Jadi kurang lebih Muqaddimah Jazariyah ini berbicara tentang daftar isi, Pak ya. Jadi memberikan kepada kita gambaran bahwa apa aja sih yang terdapat dalam kitab atau dalam manzumah Muqaddimah Jazariyah ini. Nah, beliau tadi mengatakan ada tentang makharij huruf dan sifat, tapi ini garis besarnya, Pak ya. Seperti itu mungkin di bab Muqaddimah. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan barangkali ada yang bertanya. Fadhol. Silakan, Pak. Tidak ada yang bertanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ya. Nah, sebelum melanjutkan, akan saya ulangi ya terjemah per baitnya. Yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i. Orang yang mengharapkan orang yang mengharapkan ampunan dari Rabb yang Maha mendengar, yaitu Muhammad Ibnul Jazari Asy-Syafi'i berkata. Nah, jadi mengartikan seperti itu. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn Jazari Asy-Syafi'i. Apa yang beliau katakan? Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma muhibbihi. Beliau mengatakan alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin. Segala puji bagi Allah dan kami sampaikan salawat atas nabinya dan pilihannya. Siapa? Yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad SAW. Wa alihi wa sahbihi, begitu pula salawat atas keluarga dan para sahabatnya. Wa muqri'il Qur'an lima muhibbihi. Begitu pula orang yang membaca Al-Quran dan juga yang mencintai orang yang mempelajari Al-Quran. Wa ba'du, inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah. Muqaddimah ini hendaklah diketahui bagi orang-orang yang ingin membaca Al-Quran. Idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi wa sifati.
Karena wajib ya, itu wajib alaihi muhattamu. Karena wajib muhattamu di sini itu hatman ya. Jadi sangat harus itu wajib alaihi muhattamu qabla syari'a wala an ya'lamu. Orang yang ingin memulai membaca Al-Quran itu sangat diharuskan untuk mengetahui makharijal huruf wa sifati, makharij huruf dan sifat. Li'alfidhu bi afsahil lughati, supaya bisa melafazkan Al-Quran dengan kalimat yang paling fasih. Kemudian apa yang harus diketahui selain makharij huruf dan sifat? Muharrir tajwid wal mawaqifi wa man ladzi rusima fil masahifi. Ya. Tentang ketentuan ilmu tajwid dan waqaf dan ibtida. Wa ma ladzi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin, dan apa-apa yang ditulis di dalam mushaf dari kalimat yang terputus dan disambung. Wa ta'un salam takun untuk tabiha, dan juga ta'nis yang tidak ditulis dengan huruf H. Nah, tadi ada yang terlewat Pak ya. Kenapa penting untuk mengetahui waqaf ya? Waqaf karena ketika kita membaca Al-Quran dan belum memahami cara waqaf yang baik, itu bisa mengubah makna ya. Bisa mengubah makna. Begitu pula makharij huruf ya. Dan sifatnya ketika tidak dilafazkan dengan baik itu dapat mengubah makna atau arti dari ayat Al-Quran. Nah, makanya di sini Imam Al-Jazari sangat menekankan hal-hal tersebut ya. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan ke bab muqaddimah ya. Bab muqaddimah, bab makharijul huruf. Nah, perlu diketahui oleh Bapak sekalian, jika di buku itu babnya ada di dalam kurung Pak ya. Nah, karena memang itu untuk menandakan bahwa yang berada di dalam kurung itu merupakan tambahan dari para ulama, bukan dari Imam Al-Jazari secara langsung. Ya, jadi adapun Imam Al-Jazari itu beliau tidak memisah-misahkan Mandhumah Jazari ini dengan beberapa bab ya. Jadi penamaan bab-bab tersebut itu berasal dari para ulama yang bertujuan untuk memudahkan kita ya. Untuk memudahkan kita, khususnya orang Ajami yang non-Arab, memahami secara lebih fokus tentang pembahasan yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari dalam mandhumahnya tersebut. Maka ada disekat-sekat oleh bab ya, itu dari para ulama ya. Nah, lanjut kita masuk ke bab makharijul huruf. Jadi secara bahasa makharijul huruf itu dari kata makharij dan al-huruf. Kata makharij itu merupakan bentuk jamak atau plural dari kata makhrajun, yang secara bahasa artinya adalah tempat keluar. Kata makhrajun itu berasal dari kata kharaja yakhruju, artinya keluar. Makhrajun itu artinya adalah tempat keluar, ya, isim makan disebutnya Pak ya. Isim makan kalau dari ilmu shorof. Makanya kita mengartikan kata makhrajun itu dengan tempat keluar, seperti itu. Makhrajun itu bentuk mufrad atau tunggal. Sedangkan kata pluralnya atau jamaknya itu adalah makhariju. Makhariju. Nah, ini jenis jamaknya adalah jamak taksir Pak ya. Jamak taksir makhariju. Kemudian kata al-huruf. Al-huruf ini juga merupakan bentuk plural atau jamak dari kata mufradnya al-harfu. Al-harfu ini secara bahasa itu artinya adalah ujung. Artinya adalah ujung. Sedangkan secara istilah adalah al-harfu itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf atau tempat berbunyinya huruf-huruf hijaiyah. Jadi bisa diartikan bahwa makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Arab ya. Jadi huruf di sini, yang dimaksud huruf di sini adalah huruf hijaiyah. Karena kan huruf banyak Pak di dunia ini, huruf banyak.
Akan tetapi yang dimaksud huruf di sini adalah huruf hijaiyah atau huruf-huruf Arab. Mengapa? Karena memang yang dibahas di sini adalah huruf-huruf Arab yang mana darinya tersusun kata-kata atau kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi makhorijul huruf di sini maksudnya adalah makhorijul huruf hijaiyah, bukan huruf Romawi, bukan huruf yang lainnya. Seperti itu. Nah, pada bab makhrij ini Imam Al-Jazari menjelaskan tentang letak-letak atau tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, Imam Al-Jazari dalam menjelaskan makharijul huruf itu beliau mengurutkannya dari baik kita bahas terlebih dahulu tentang makhraj al-jawf atau rongga mulut, ya. Nah, di sini Imam Al-Jazari beliau mengatakan makharijul hurufi sab'ata asyar. Jadi makharijul huruf itu secara rinci Pak ya ada 17. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Bagi orang yang berpendapat bahwa makhraj itu ada 17. Di sini ada beberapa pendapat Pak ya tentang makhraj huruf. Yang pertama ada yang mengatakan makharijul huruf itu 17. Ada yang mengatakan makharijul huruf itu 16. Ada yang mengatakan makharijul huruf itu 14. Nah, di antaranya yang berpendapat makharijul huruf itu 17 adalah Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari. Kemudian satu lagi siapa saya lupa lagi Pak ya. Itu ada di buku Imam Al-Jazari dengan seorang ulama. Kemudian selanjutnya ada yang berpendapat juga makhraj huruf itu 16. Nah, kalau tidak salah yang berpendapat 16 ini adalah Imam Sibawai, ahli nahwu Pak ya. Nah, selanjutnya ada yang berpendapat juga makhraj huruf itu 14 Pak ya. Kutrub kalau tidak salah. Nah, dari ketiga pendapat ini Imam Al-Jazari memilih pendapat yang mengatakan bahwa makharijul huruf itu 17. Nah, bedanya apa ya, Pak? Bedanya apa yang mengatakan bahwa makhraj itu 16, yang mengatakan bahwa makhraj itu 14. Jadi nanti bedanya yang berpendapat makhraj itu 16 itu tidak menganggap al-jauh sebagai makhraj. Jadi makhraj huruf-huruf yang keluar dari al-jauh itu dikembalikan ke huruf-huruf asalnya. Karena nanti yang termasuk di dalam makhraj al-jawf itu adalah huruf-huruf mad, Pak ya. Alif, wawu, dan ya maddiyah. Huruf alif, wawu, atau ya. Yaitu alif yang sebelumnya didahului fathah, wawu yang sebelumnya didahului dhammah, dan ya yang sebelumnya didahului oleh kasrah. Nah, bagi yang berpendapat 16, makhraj al-jawf ini dihilangkan. Alif dikembalikan ke makhraj hamzah Pak ya. Itu dari aqsal halqi. Kemudian wawu dikembalikan kepada makhraj asalnya yaitu dari asyafatan. Kemudian huruf ya itu dikembalikan ke makhrajnya yaitu wastul lisan seperti itu. Nah, jadi ini bagi yang berpendapat 16. Nah, bagi yang berpendapat 14 mereka mengatakan bahwa
makhraj al-jauf tidak dihitung. Kemudian nanti huruf-huruf yang makhrajnya berdekatan itu juga dianggap satu. Seperti nanti qaf dan kaf itu dianggap satu. Nah, maka dari itu makhrajnya menjadi 14. Oh ya. Insyaallah nanti akan dijelaskan lebih lanjut, Pak ya. Nah, sekarang itu secara rinci, Pak. Secara rinci makhraj itu ada 17. Tapi secara umum supaya memudahkan dulu makhraj itu terbagi menjadi 5. Tadi ada makhraj al-jauf itu rongga mulut. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, setelah mengatakan bahwa makharijul huruf fi sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf itu ada 17. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Bagi orang yang berpendapat bahwa makhraj itu 17 seperti itu. Nah, kemudian Imam Al-Jazari mengatakan il jaufi makhraj atau huruf yang keluar dari al-jauf alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Lil jaufi alifun ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Yang pertama makhraj al-jauf. Al-jauf itu adalah rongga mulut, Pak ya. Jadi rongga mulut. Rongga mulut itu adalah ya yang di dalam mulut, Pak ya, rongga mulut. Al-jauf. Nah, dari makhraj al-jauf ini keluar huruf apa saja? Lil jaufi alifun. Nah, jadi huruf yang keluar dari al-jauf ini adalah yang pertama alif. Wa ukhtaha dan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya itu? Saudara alif itu siapa? Wahi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Yaitu huruf-huruf mad. Yang mana huruf mad ini ketika diucapkan itu habis ketika nafas habis. Lil hawa'i tantahi. Jadi habisnya pengucapan huruf mad ini seiring dengan habisnya nafas kita. Al-hawa, apa ya? Nah, jadi di sini Imam Al-Jazari mengatakan bahwa yang keluar dari makhraj al-jauf ada 3 huruf, banyak huruf mad. Eh, huruf mad ini ada 3 ya tadi huruf alif, wawu dan ya. Alif ketika sebelumnya didahului dengan fathah, nah, ini disebut alif mad. Jadi bukan yang berharokat saya. Jadi di sini itu ada huruf alif, wawu dan ya sukun yang sebelumnya didahului oleh huruf berharokat. Alif yang sebelumnya didahului oleh huruf fathah. Maka alif ini menjadi alif maddiyah. Contohnya iyaka. Nah, kata iyaka itu ada huruf hamzah, ya, alif dan kaf. Nah, huruf alif ini yang dimaksud dengan huruf maddiyah. Nah, alif inilah yang keluar dari al-jawf. Kemudian wawu, huruf wawu. Wawu di sini adalah wawu sukun yang sebelumnya didahului oleh huruf dhammah. Nah, maka wawu ini disebut dengan wawu maddiyah. Contohnya misalkan kata ta'lamun, ya, ta'lamun itu wawunya wawu maddiyah karena sebelumnya didahului oleh huruf mim sukun. Makanya eh, ketika kita membaca kata ta'lamun, maka wawunya ini tidak boleh masuk ke hidung. Ta'lamun, ta'lamun masuk ke hidung itu kurang tepat, Pak ya, karena makhraj dari huruf wawu mad ini letaknya di mana? Di rongga mulut. Maka kita harus mengeluarkannya dari rongga mulut. Ta'lamun. Seperti itu. Itu wawu madiyah. Kemudian selanjutnya itu huruf ya. Ya apa? Ya madiyah. Yaitu ya sukun yang sebelumnya didahului oleh huruf kasroh. Seperti kata nasta'in. Nasta'in. Nah ya. Jadi kita tidak boleh membaca nasta'in itu dari hidung. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu dari hidung, Pak ya. Ar-Rahmanir Rahim.
Jadi dari khoisyum, nah itu tidak boleh, Pak ya, kurang tepat. Harusnya dikeluarkan huruf ya-nya ini dari rongga mulut. Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Jadi itu Pak ya, ada 3 huruf yang merupakan huruf mad. Yang mana makhrajnya atau tempat keluarnya adalah dari al-jawf atau rongga mulut. Seperti itu. eh, dalil bahwa huruf alif, wawu, dan ya itu huruf mad ada di matan Tuhfatul Atfal, Pak ya. Ada di huruf di Mandumah Tuhfatul Atfal, nanti insya Allah kita pelajari ya, dari Imam Al-Jamzuri. Nah itu makhraj al-jawf, Pak. Jadi ada 3 huruf yang keluar dari al-jawf atau rongga mulut. Alif yang sebelumnya didahului oleh fathah, waw sukun yang sebelumnya didahului oleh dhammah, ya sukun yang sebelumnya didahului oleh kasroh. Nah ini disebut dengan alif maddiyah, waw maddiyah, ya maddiyah, atau huruf alif, waw, dan ya mad ya, seperti itu. Itu keluar dari al-jawf atau rongga mulut. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hiya huruf. Nah, maksud lil hawa'i tantah ini adalah ketika kita mengucapkan huruf mad itu harus apa ya? Berbarengan dengan hawa yang keluar itu habis, maka makhraj itu habis, jangan ada sisanya. Maksudnya seperti ini. Jadi terkadang ketika kita membaca huruf mad itu seakan-akan di akhirnya ada huruf H ya. Atau seakan-akan akhirnya ada hamzah. Misalkan kita baca wadduha, wadduha. Jadi seakan-akan ada hamzah. Padahal yang benar adalah wadduha, wadduha. Jadi lil hawa'i tantahi. Seiring dengan habisnya nafas, itu juga harus selesai diucapkan seperti itu. Maksud dari lil hawa'i tantahi. Nah, kemudian kita beranjak ke makhraj selanjutnya, yaitu makhraj al-halq atau tenggorokan. Nah, di sini Imam Al-Jazari mengatakan summa, jangan ke jazirah dulu Pak ya. Kita jelaskan dulu secara umum. Al-halq itu makhraj al-halq itu terbagi kepada 3 bagian. Jadi makhraj al-halq itu terbagi pada 3 bagian. Pertama aqsal halqi, wastul halqi, dan adnal halqi. Nah, kemudian bisa dilihat mungkin di buku ada gambarnya. Al-halq itu, tenggorokan itu mulai dari sini Pak ya. Mungkin kurang lebih ada dari itu. Jadi ketika dikatakan aqsal halqi, tenggorokan paling jauh, itu maksudnya adalah di sebelah sini, bukan di sini ya. Karena yang bawah ini sudah tidak termasuk tenggorokan Pak. Karena tenggorokan itu pendek. Dari sini sampai dekat mulut mungkin. Sampai dekat rongga mulut ya. Jadi bukan dari bawah sini. Ini namanya leher, Pak, bukan tenggorokan. Jadi rongga tenggorokan itu pendek ya. Makanya yang dimaksud dengan aksol halqi itu dimulai dari sini. Aksol halqi, tenggorokan terjauh atau pangkal tenggorokan. Kemudian bagian kedua dari al-halq ada wastul halqi, bagian tengah tenggorokan. Kemudian adnal halqi, tenggorokan yang terdekat atau ujung tenggorokan. Kenapa dikatakan adna atau terdekat? Karena ia yang lebih dekat ke rongga mulut. Kenapa dikatakan lebih jauh dari rongga mulut seperti itu? Nah, ya, sedangkan wastu dia karena di tengah-tengah. Nah, jadi Pak, Imam Al-Jazari mengatakan summa aqsal halqi, kemudian
huruf yang keluar dari aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Hamzun ha'u. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Nah, jadi huruf yang keluar dari aqsal halqi atau tenggorokan terdalam, tenggorokan terjauh atau pangkal tenggorokan adalah hamzun ha'u. Huruf hamzah dan ha ya seperti itu. Jadi huruf hamzah dan huruf ha itu letaknya dari pangkal tenggorokan. Nah, makanya ketika kita mengucapkan ihdina, ihdina, coba bergetar di pangkal tenggorokan. I, ha, seperti itu. A, I, U, ha, hi, hu, seperti itu. Nah, jadi hamzah dan ha keluar dari eh, pangkal tenggorokan. Nah, ada satu cara Pak ya di kitab Syarah Al-Jazariyah yang saya pelajari itu ada cara mengetahui letak makhraj yaitu dengan disukunkan atau ditasdidkan huruf tersebut. Ya, contohnya kita ingin merasakan benar-benar makhraj huruf A dan H. Silakan disukunkan A atau ditasdidkan A, 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 kemudian huruf H ya. Ah, ah atau aha ya seperti itu. Untuk memudahkan kita mengenali atau mendeteksi makhraj huruf yang tepat seperti itu. Itu dari eh, pangkal tenggorokan huruf hamzah dan ha. Kata ihdina, kemudian wailul likulli humazatil lumazah al-lumazah. Itu dari pangkal tenggorokan. Mungkin untuk prakteknya nanti ya bisa di sesi berikutnya. Nah, kemudian eh, selanjutnya adalah was tulisan ya. Wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Wa min wasatihi dan dari bagian tengah tenggorokan ainun ha'u. Keluar huruf ain dan ha. Jadi ain dan ha dari bagian tengah tenggorokan. Jadi huruf ain itu tidak boleh keluar dari hidung ya. Nah, rata-rata kebanyakan orang khususnya kita orang Indonesia apa ya huruf ain itu keluarnya malah dari hidung jadi apa ya iya karena budu wa iya karena stain dari hidung ya padahal makhraj atau tempat keluar huruf ain itu adalah dari bagian tengah tenggorokan. Al-alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A, I, U ya dari bagian tengah tenggorokan. Sama juga dengan huruf H ya. Ha, hi, hu. Nah, ketika di H seperti seperti rumah siput. Ya, H itu dari pangkal. Sedangkan H yang seperti huruf jim itu makhrajnya dari wastul halqi, dari bagian tengah tenggorokan bersama dengan huruf ain. Dalilnya apa? Wamin wasatihi fa'ainun ha'u. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adnahu ghainun kha'uha. Adnahu ghainun kha'uha. Maksudnya apa? Adnahu dari bagian tenggorokan terdekat atau adnal halqi. Ghainun kha'uha. Keluar dua huruf juga, yaitu huruf ghain dan kha. Ya. Gha dan kha. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Ya. Al-maghdubi. Kemudian a'udzu bi min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Itu huruf kha. Ghain dan kha. Keluar dari tenggorokan
tenggorokan terdekat, Pak ya. Maksudnya yang dekat dengan rongga mulut. Ghain dan kho. Nah, nanti yang membedakan huruf-huruf ini, Pak ya, makhrajnya kan A dan H sama aksar halqi. Kemudian Ain dan H wastul halqi. Ghain dan kho itu adnal halqi. Ini makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, tapi nanti ketika diucapkan berbeda, ya. Ketika diucapkan berbeda. Ini nanti kita akan mengetahui perbedaannya dari sifat-sifat huruf. Jadi walaupun huruf itu ada yang makhrajnya sama, seperti 6 huruf ini, tapi nanti sifatnya berbeda sehingga ketika mengucapkannya pun berbeda. Nah ini Pak ya, huruf-huruf yang 6 ini yaitu alif ha, ain ha, ghain kha, dikenal dengan ahruf al-halq atau huruful halq, huruf-huruf tenggorokan. Nah, dan inilah nanti yang akan menjadi huruf-huruf izhar Pak ya. Jadi huruf-huruf izhar ini adalah huruf-huruf yang keluar atau makhrajnya dari tenggorokan. Makanya nanti Imam Al-Jamzuri dalam Matan Tafat Asal mengatakan lil halqi kan yang jumlahnya 6. Nah, inilah yang dimaksud dengan huruf yang 6 yang keluar dari tenggorokan, yaitu huruf A, H atau Hamzah, H, Ain, H, Ghain, Kho. Nah, itu mungkin Pak ya. Untuk pembahasan kita malam ini mungkin cukup sekian karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.30. Silakan jika terlebih dahulu ada yang ingin bertanya, Pak ya, silakan. Silakan, ada yang bertanya, Pak? Baik, jika tidak ada, mari kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa dipraktekkan Pak sedikit-sedikit setelah kita mengetahui makhraj atau tempat keluar huruf. Jadi yang dibahas baru dua Pak ya, cuma al-jauh dan al-halq. Itu rongga mulut dan tenggorokan. Adapun yang keluar dari al-jauh ada 3, yaitu alif, waw, dan ya madiyah. Kemudian yang keluar dari al-halq itu ada 6. Masing-masing bagian 2. Jadi makhraj al-halq terbagi pada 3. Dari masing-masing bagian itu keluar 2 huruf. Pertama dari aqsal halqi atau tenggorokan terjauh atau pangkal tenggorokan itu keluar hamzah dan ha. Kemudian dari wastul halqi keluar huruf ain dan ha. Kemudian dari adengah halqi atau tenggorokan terdekat atau ujung tenggorokan itu keluar 2 huruf yaitu ghain dan kho. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam.